pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai mengentry dan mengolah data berdasarkan karakter sel. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai petunjuk sel. Di dalam spreadsheet atau Microsoft Excel, terdapat worksheet atau lembar kerja yang terdiri atas baris, kolom, dan juga sel. Hal pertama yang akan Ibu jelaskan kepada kalian yaitu mengenai baris. Baris adalah bagian dari Excel yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, sampai dengan 1.048.576 baris. Kemudian selanjutnya adalah kolom. Kolom merupakan bagian dari Microsoft Excel yang ditandai dengan abjad A, B, C, sampai dengan XFD. Atau jika kolom ini dijumlahkan, maka berjumlah sekitar 16.384 kolom. Kemudian selanjutnya adalah sel. Apa itu sel? Sel adalah pertemuan antara baris dan juga kolom. Contoh misalkan, sel A1. Sel A1 ini dapat kita baca pada name box. Name box adalah tempat posisi sel yang sedang aktif. Di sini sel yang sedang aktif adalah sel A1 yang menjelaskan bahwa sel pada kolom A baris ke-1. Kemudian jika kita pindahkan kursornya ke bagian E5 pada name box, dapat dibaca sel E5 menjelaskan bahwa sel yang sedang aktif yaitu adalah sel kolom E baris ke-5. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai ring. Apa itu ring? Ring adalah gabungan dari beberapa sel. Di sini terdapat sebuah tabel yang meliputi nomor akun dan nama akun. Jika kita memblok nomor akun hingga akumulasi penyusutan, yang kita blok ini merupakan ring B2 sampai C10. Sampai sini jelas ya terkait dengan bagian-bagian apa saja yang terdapat di dalam worksheet pada Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai petunjuk sel atau cell pointer. Di sini Ibu sudah menyediakan macam-macam petunjuk sel yang dapat kita gunakan ketika kita mengoperasikan Microsoft Excel. Untuk memindahkan petunjuk sel ini dapat dilakukan dengan menggunakan mouse atau tombol pada keyboard seperti berikut ini. Langsung saja kita bahas mengenai macam-macam petunjuk sel. Yang pertama adalah tombol panah. Tombol panah ini merupakan petunjuk sel yang berfungsi untuk memindahkan satu sel ke kiri, kanan, atas, ataupun bawah. Langsung kita praktikkan ya. Di sini sel yang aktif adalah L6. Bisa dilihat pada name box-nya, sel yang aktif adalah L6. Kemudian, jika kita ingin mengoperasikan petunjuk sel tanda panah, kita dapat operasikan melalui keyboard. Ya, di sini ada tanda panah ke atas, ke kanan, ke kiri, dan ke bawah. Jika kita mengklik tombol panah ke atas, maka sel aktif yang semulanya adalah L6 akan menjadi L5. Kemudian, jika kita mengklik tanda panah kanan, maka sel yang mulanya aktif adalah L5, maka akan menjadi M5. Begitupun untuk tombol tanda panah ke bawah. Sel yang aktif adalah sel M5. Jika kita mengklik tombol tanda panah ke bawah, maka sel yang aktif adalah M6. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah tombol Enter. Tombol Enter merupakan petunjuk sel yang berfungsi untuk memindahkan satu sel ke bawah. Di sini kita lihat pada name box, sel yang aktif adalah M6. Kemudian jika kita mengklik Enter, maka akan berpindah satu sel ke bawah. Kita klik ya. Menjadi sel M7. Selanjutnya adalah tombol Home. Tombol Home yaitu merupakan petunjuk sel yang berfungsi untuk memindahkan ke kolom A pada posisi baris yang aktif. Di sini, sel yang aktif adalah M7. Sehingga, apabila kita mengklik Home, maka sel tersebut akan berpindah ke sel kolom A. Ya, namun pada baris yang aktif.
Baris yang aktif yaitu adalah baris ke-7. Bisa kita coba ya, kita klik pada keyboard, klik Home. Nah, maka akan berpindah ke A7. Seperti itu ya, yang dimana semulanya tadi M7 beralih ke A7 karena kita mengklik Home. Kemudian selanjutnya, tombol selanjutnya adalah CTRL plus Home. CTRL plus Home yaitu merupakan petunjuk sel yang berfungsi untuk memindahkan ke sel A1 pada lembar kerja yang aktif. Ya, di sini lembar kerja yang aktif jika dilihat dalam name box-nya yaitu A7. Apabila kita mengklik CTRL plus Home, maka akan berpindah ke sel A1. Kita praktikkan ya pada keyboard, klik CTRL, kemudian plus Home. Maka akan langsung berpindah, yang mulanya A7 menjadi berpindah ke A1, ke sel A1. Tombol selanjutnya adalah CTRL plus N. CTRL plus N yaitu merupakan petunjuk sel yang berfungsi untuk memindahkan ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan. Tadi sebelum kita mempraktekkan petunjuk sel, itu sel yang aktif terletak pada baris A10. Maka bisa kita klik ya, CTRL N. Maka dia akan berpindah ke baris 10. Karena di sini memindahkan ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan. Kemudian selanjutnya adalah page up. Page up yaitu merupakan petunjuk sel yang berfungsi untuk pindah satu layer ke atas. Di sini kita contohkan. Sel yang aktif adalah sel B38. Ya, dilihat dari name box-nya. Kemudian apabila kita mengklik page up, maka akan berpindah ke B17, yaitu menggulung satu layer ke atas. Kemudian selanjutnya untuk tombol page down. Page down yaitu merupakan petunjuk sel yang berfungsi untuk memindahkan satu layer ke bawah. Kita klik page down. Ini kita contohkan. Sel yang aktif adalah B17 ya. Kemudian apabila kita mengklik page down, maka akan menggulung satu layer ke bawah. Akan berpindah ke sel B38. Jelas ya? Kemudian selanjutnya adalah mengenai ALT plus page up, yaitu pindah satu layer ke kiri. Di sini kita contohkan, sel yang aktif adalah B31. Kemudian kita akan mencoba tombol ALT plus page up, yaitu berfungsi untuk menggulung satu layer ke kiri. Kita coba ya, ALT plus page up. Nah, akan berpindah satu layer ke kiri, yaitu ke H31. Jelas ya? Kemudian kita akan mencoba tombol ALT plus page down, yaitu petunjuk sel yang berfungsi untuk memindahkan satu layer ke kanan. Contohnya, mari kita contohkan. Contoh di sini sel yang aktif adalah P35. Kemudian kita akan mencoba tombol ALT plus page down. ALT plus page down. Nah, akan berpindah atau menggulung satu layer ke kanan. Seperti itu, jelas ya? Ibu harap semoga kalian bisa memahaminya ya. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai pengaturan sel. Dalam subbab pengaturan sel, meliputi beberapa materi. Yang pertama, mengubah ukuran sel. Kemudian yang kedua adalah memberikan garis pada sel. Yang ketiga adalah memberikan warna pada sel. Yang keempat, menyisipkan sel. Dan yang terakhir adalah menghapus sel. Kita masuk kepada materi pertama, yaitu adalah mengubah ukuran sel. Untuk mengubah ukuran sel, itu terdapat dua cara, yaitu menggunakan mouse dan juga menggunakan tab ribbon. Yang pertama, menggunakan mouse. Untuk melebarkan kolom, letakkan mouse pointer pada sisi kanan kotak kolom, seperti ini, hingga terdapat bentuk tanda panah, seperti ini. Kemudian diklik, dan tahan, dan geser sesuai dengan lebar yang kalian kehendaki. Kemudian selanjutnya, hal serupa pun sama. Untuk meninggikan baris pun caranya sama. Letakkan mouse pointer sampai berbentuk tanda panah seperti ini. Kemudian diklik, kemudian tahan, dan geser sesuai dengan ukuran yang kalian kehendaki. Seperti ini. Hal yang tadi kita praktekkan yaitu merupakan cara untuk mengubah lebar kolom dan tinggi baris
dengan menggunakan mouse pointer. Cara selanjutnya, untuk mengubah ukuran kolom dan juga baris, dapat menggunakan tab ribbon. Langkah awalnya adalah kalian dapat mengklik sel yang kalian kehendaki. Di sini sel yang kita kehendaki adalah A1, di mana sel A1 akan kita ubah ukuran kolom dan juga barisnya. Caranya diklik sel A1, kemudian kita beralih ke format, kemudian klik column weight. Ukuran awal kolomnya semula adalah 8,43 pixel. Di sini kita akan ubah menjadi 20 pixel. Lalu klik OK. Maka akan berubah ya lebar kolomnya. Kemudian langkah selanjutnya, jika kita ingin mengubah tinggi dari baris, berarti kita klik sel yang akan kita kehendaki, yaitu adalah sel A1, kemudian klik format, kemudian kita pilih row height. Awalnya, ukuran dari baris tersebut adalah 15 pixel. Di sini kita akan ubah menjadi 30 pixel. Klik OK. Maka akan berubah seperti ini ya. Ini merupakan cara kedua untuk mengubah kolom dan juga baris. Kemudian materi selanjutnya adalah memberi garis pada sel. Di sini tersedia sebuah tabel yang sudah terdapat border atau garisnya, dan yang satu lagi tersedia sebuah data yang belum ada border atau garisnya. Nah, bagaimana untuk memberikan garis pada sel? Caranya adalah seleksi sel yang akan diberikan garis atau kita blok pada sel yang akan kita berikan garis. Kemudian kita klik home, kemudian klik tanda panah border, kemudian pilih all border. Seperti ini. Kemudian diklik. Hasilnya akan seperti ini, di mana terhadap sel yang kita kehendaki sudah terdapat garis sehingga berbentuk sebuah tabel. Kemudian materi selanjutnya adalah memberi warna pada sel. Di sini kita akan memberikan warna pada judul tabel. Ya, langkahnya seperti apa? Yang pertama adalah pilih sel yang akan diberi warna. Kita blok sel yang akan diberi warna, kemudian klik tanda panah fill color. Ya, seperti ini. Kemudian pilih warna yang diinginkan. Seperti ini. Selesai ya. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya adalah menyisipkan sel, yaitu langkah untuk menghapus sel yang tidak diperlukan. Langkahnya adalah yang pertama, klik sel yang akan kita sisipkan. Contohnya adalah sel 1101 dan juga CAS. Kemudian klik kanan, klik insert. Sini, misalkan kita akan menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke sebelah kanan. Berarti kita memilih shift cells right. Nah, seperti ini. Maka data kita akan berpindah ke sebelah kanan. Kemudian, jika kita ingin menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke bawah, kita dapat mengklik sel shift cell down. Klik OK. Maka akan berpindah ke bawah. Seperti ini ya. Kemudian selanjutnya, jika kita ingin menyisipkan baris, kita klik sel yang kita kehendaki, kemudian klik kanan, kemudian insert, klik entire row. Klik OK. Nah, seperti ini. Jadi, terdapat baris baru karena kita ingin menyisipkan baris. Kemudian selanjutnya, yaitu adalah menyisipkan kolom. Bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan mengklik sel yang kita kehendaki, kemudian klik kanan, kemudian pilih insert, kemudian klik entire column. Oke, kita akan tampil kolom baru di sebelahnya. Jelas ya? Itu untuk cara menyisipkan baris. Selanjutnya adalah cara untuk menghapus sel. Langkah untuk menghapus sel yang pertama adalah klik sel yang akan diubah. Misalkan kita akan mengubah sel B5 dan juga C5. Kita bisa klik.
kita bisa blok. Kemudian selanjutnya adalah klik kanan, kemudian klik delete. Di sini juga terdapat beberapa pilihan. Bagian shift cell left, klik OK. Nah, maka sel tersebut akan terhapus dengan memindahkan data di sebelah kanan ke kiri. Jelas ya? Kemudian selanjutnya shift cell up. Shift cell up di sini kita klik kanan, kemudian delete, pilih shift cell up. Nah, maka sel yang kita kendaki tadi akan terhapus dan juga dengan memindahkan data yang di bawahnya menjadi ke atas. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah entire row. Ya, kita klik delete, kemudian entire row. Di sini untuk menghapus baris. Ya, jadi baris yang kita kehendaki akan terhapus. Tidak ada lagi 1103. Kemudian selanjutnya adalah entire column, yaitu menghapus kolom. Klik kanan, kemudian delete, kemudian entire column. Nah, kolomnya akan terhapus, ya, sesuai dengan sel yang kita kehendaki. Sekian materi kita hari ini terkait dengan petunjuk sel dan juga pengaturan sel. Ibu harap kalian dapat memahami materi kita pada pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian dapat bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Sekian penjelasan materi dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.